Seiring semakin meningkatnya produksi alutsista tempur militer karya anak bangsa Indonesia dan dikategorikan sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara terkait industri pertahanan atau alutsista tempur militer dari ketiga matra, tentunya patut diacungi jempol sebab sudah mampu bersaing di kancah internasional. Jika kita berkaca dari prestasi industri dalam negeri yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi alutsista tempur di dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu bersaing dengan beberapa negara-negara maju di dunia. Misalkan saja seperti industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Pindad, yang telah berhasil membuat kendaraan tempur Panzer Anoa dan medium tank Harimau serta beberapa pesawat buatan karya anak bangsa yang berhasil mendunia dan diminati oleh beberapa negara militer maju di dunia. Sementara itu, di sisi lain, selain produksi industri pertahanan PT Pindad, Indonesia juga memiliki beberapa industri pertahanan lainnya. Misalkan saja seperti industri pengembangan roket atau rudal yang dapat menjadi bagian dari sistem pertahanan Tentara Nasional Indonesia dari ketiga matra. Berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, demi untuk semakin meningkatkan kapasitas produksi roket buatan dalam negeri, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabaditbang Kementerian Pertahanan Kemenhan Republik Indonesia, yaitu Marsikal Muda TNI Julex Tamboyang, mengatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk memproduksi senjata secara mandiri. Hal tersebut terbukti lewat sejumlah jalinan kerjasama yang dilakukan antara Balitbang Kemenhan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta terkait pengembangan alat utama sistem persenjataan TNI atau alutsista tempur. Tak hanya itu, kerjasama tersebut merupakan bagian dari Triple Helix yang mewakili pemerintah, akademisi, dan industri pertahanan. Ini merupakan langkah strategis bagi sistem pertahanan Indonesia dalam upaya mewujudkan kemandirian, ujar Marsda Julex dalam presentasi mengenai prototip alutsista TNI terbaru di kantor Balitbang Kemenhan Jakarta. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa adapun langkah ini adalah sebagai komitmen Kemenhan dalam meningkatkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dan penguatan modernisasi alutsista tempur militer Indonesia. Adapun upaya Kemenhan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap persenjataan produksi luar negeri, sehingga pemanfaatan produk dalam negeri untuk pertahanan dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan esensial di dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia untuk mengembangkan alutsista tempur secara mandiri, tentunya dapat mewujudkan strategi otonomi atau kebebasan mengambil keputusan dan aksi ketika Indonesia harus melindungi kepentingan nasionalnya tanpa tertekan oleh negara lain. Misalkan saja seperti embargo yang seringkali menjadi senjata utama negara-negara persekutuan Barat. Sementara itu, kendati demikian, Kabalitbang Kemenhan menekankan bahwa masih ada tantangan dalam mengembangkan Alpalhan, produk yang dihasilkan kegiatan penelitian dan pengembangan Alpalhan tersebut baru sampai pada tahap prototipe. Masih perlu pengembangan dan penyempurnaan sebelum sampai pada tahap first article dan masa produksi, sehingga tidak bisa disamakan dengan produksi siap jual atau pemesanan negara-negara militer lainnya. Sementara itu, berdasarkan sumber media informasi terkait, selain roket Erhan 122B yang telah berhasil diproduksi oleh industri pertahanan Indonesia, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN telah kembali uji coba peluncuran rudal RX-4505 yang memiliki jangkauan lebih jauh dari perkiraan, dan rudal 2 tingkat lapis ini ditargetkan dapat mengudara pada tahun 2025 mendatang.
Namun, yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita adalah salah satu uji terbang kemarin. Jangkauan rudal RX-4505 mampu mencapai target sasaran hingga 84 km dan sedikit lebih jauh dari roket Erhan-122B versi sebelumnya. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait lainnya, adapun rudal RX-4505 ini adalah merupakan bagian prioritas riset nasional atau PRN tahun 2020-2024 dengan rudal 2 tingkat yang tujuan akhirnya bisa mencapai ketinggian lebih dari 200 km dengan jarak tempuh target sasaran sejauh lebih dari 100 km. Sementara itu, di sisi lain, untuk industri pertahanan dalam negeri yang kedua dan siap menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu adalah radar pasif karya anak bangsa. Menurut sumber media informasi terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan atau Balitbang dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah berhasil mengembangkan prototipe radar pasif untuk memperkuat keamanan udara dan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radar pasif atau perangkat elektronik buatan Indonesia tersebut berfungsi untuk mendeteksi target sasaran dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh target itu sendiri dan menjadi salah satu kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Sementara itu, adapun kecanggihan dari radar pasif karya anak bangsa ini adalah mampu menangkap semua pergerakan target di udara tanpa terdeteksi oleh pihak lawan. Dan bahkan pesawat siluman sekalipun yang telah dirancang untuk mengalihkan pengaturan radar dengan menggunakan teknologi siluman yang sulit untuk dideteksi. Ya. Radar pasif atau perangkat elektronik buatan Indonesia tersebut berfungsi untuk mendeteksi target sasaran dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh target itu sendiri dan menjadi salah satu kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Sementara itu, adapun kecanggihan dari radar pasif karya anak bangsa ini adalah mampu menangkap semua pergerakan target di udara tanpa terdeteksi oleh pihak lawan. Dan bahkan pesawat siluman sekalipun yang telah dirancang untuk mengalihkan pengaturan radar dengan menggunakan teknologi siluman yang sulit untuk dideteksi.